Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, di pagi yang cerah ini kita kembali lagi dalam pembelajaran PKWU atau prakarya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi juga, di sini saya juga akan mengingatkan kepada kalian semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu minimal paling tidak kita akan menerapkan 5M. Oke. Nah, materi kita hari ini yaitu perencanaan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jadi kerajinan budaya non-benda itu seperti apa? Jadi kalau budaya non-benda itu merupakan sebuah cerita rakyat, bisa juga dengan tari tradisional dan juga bisa dari pantun. Oke, materi kita hari ini yaitu perencanaan dan produksi kerajinan. Jadi budaya tradisional daerah dan material serta teknik khas daerah merupakan sebuah potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi suatu daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan yang sangat luar biasa, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan suatu kerajinan. Oke, jadi perencanaan dan produksi kerajinan itu harus memiliki potensi budaya non-benda. Potensi budaya non-benda itu seperti cerita rakyat, kemudian tarian tradisional atau binatang yang khas mewakili daerah kalian, seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan potensi material dan teknik pengolahannya. Jadi kalau misalnya kita akan menjelaskan tentang ternyata di daerah saya itu memiliki sebuah tarian tradisional misalnya. Nah, kita akan membuat material dan tekniknya yang akan kita buat nanti seperti apa. Nah, jadilah sebuah kerajinan. Oke, nanti kita bahas di belakang. Oke, kemudian proses perancangan kerajinan diawali dengan 5 tahap. Yang pertama adalah pencarian ide produk. Kemudian yang kedua itu adalah membuat gambar atau sketsa. Yang ketiga itu adalah pilih ide terbaik. Kemudian yang keempat prototyping atau membuat studi model. Dan yang terakhir adalah perencanaan produksi. Oke, kita masuk ke poin pertama dulu, yaitu pemilihan sumber inspirasi. Nah, untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, budaya non-benda apa yang akan menjadi sebuah inspirasi? Kemudian yang kedua, produk kerajinan apa yang akan kita buat? Kemudian yang ketiga, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Kemudian yang keempat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Yang kelima, bahan atau material apa saja yang akan dipakai. Kemudian yang keenam, warna atau motif apa yang akan kita gunakan. Yang ketujuh, adakah teknik warna tertentu yang akan kita gunakan. Yang kedelapan, bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah alat apa yang akan kita butuhkan dalam membuat kerajinan. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan tersebut dapat diungkapkan atau didiskusikan dalam sebuah kelompok dalam bentuk curah pendapat. Nah, kemudian pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk memunculkan ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide tersebut ke dalam sebuah bentuk tulisan atau sketsa. Jadi, kunci sukses dari setiap tahapan brainstorming
dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Jadi kita harus berani dalam mengambil sebuah pendapat atau sebuah pendapat. Nah, contohnya di sini itu adalah kita akan membuat sketsa atau membuat sebuah ide, yaitu tentang ternyata di sebuah potensi lingkungan saya atau lingkungan tempat tinggal saya itu memiliki burung yang khas. Nah, kita gambar di sini, kita aplikasikan di sini seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuat sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Jadi kuncinya tadi adalah budaya non benda itu kan bersifat abstrak ya, tidak berwujud. Nah, sedangkan kita akan membuat sebuah kerajinan dari budaya non benda. Jadi budaya non benda tadi kita aplikasikan ke dalam sebuah bentuk sketsa atau sebuah gambar. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini. Di sini tadi dari menuangkan ide. Kemudian yang ketiga itu adalah pilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dalam sketsa, mulai pertimbangan ide mana yang paling baik dan menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Kemudian yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Jadi dalam prototyping atau pembuatan studi model dari sketsa tersebut, kita akan membuat dalam bentuk misalnya patung, atau bisa membuat dalam bentuk yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan produksi. Tahap ini adalah pembuatan perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produk dapat dilaksanakan dengan mudah dan terencana. Nah, jadi ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap jual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Jadi dari budaya non benda tadi kita akan membuat sebuah kerajinan. Nah, dalam membuat sebuah kerajinan kita harus memperhatikan 5 tahap tadi ya. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan ide, kemudian bagaimana kita memproduksi atau menghasilkan ide tersebut menjadi karya yang inovatif dan diminati oleh masyarakat banyak. Oke, itulah tahap-tahapan atau perencanaan dari perencanaan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan di dalam grup WA. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan penjelasan kepada kalian. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.